Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami masih Engkau berikan kesehatan, kekuatan, nafas baru yang semangat yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan memulai pelajaran kami, Engkau berkati Pak Kristianto yang akan mengajar kami, Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan yang mendengarkan, biarlah pelajaran yang disampaikan bisa kami pahami dengan baik. Kami membuka pelajaran kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oh, pertanyaan itu Diki akan ada internet di sana? Ada Pak. Oh ada ya. Jadi kalau ada internet, kalau nggak ada masalah mestinya bisa gabung di sini ya? Iya, bisa. Oke. Dan termasuk juga Agape dan Anis ya? Ya. Iya. Oke, silakan Pak Kris. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Sedikit sekali ya teman-temannya, ada yang... Iya itu tadi, jadi ada kemarin kita ada peresmian satu gereja, namanya di Dusun SK. Itu lalu salah satu dari anak kita namanya Diki itu ditugaskan di sana. Jadi dia kalau katanya ada internet di sana, jadi dia bisa mengikuti pelajaran dari sana, dari Zoom gitu. Oke. Nah, terus ada juga Agape dan Anis itu di Gua Buma juga begitu. Jadi ada beberapa yang akan mengikuti dari Zoom gitu. Ya, kita akan mulai pelajaran kita masih tentang 8 ucapan bahagia ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke share. Oke, kita akan masuk dalam ucapan bahagia yaitu Matius 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan di sini adalah berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan suci hati? Suci hati atau tulus hati. Jadi, suci hati atau tulus hati adalah suatu kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Saya ulangi ya. Suci hati atau tulus hati adalah satu kualitas yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pikiran, motivasi, dan niat. Jadi, kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pikiran, motivasi, dan niat. Jadi sesuatu yang tidak bisa disembunyikan di mata Allah atau di hadapan Allah gitu ya kan. Kita bisa saja menyembunyikan di depan orang, karena orang tidak bisa melihat isi hati kita. Tetapi di hadapan Allah, itu semuanya bisa terlihat. Jadi bukan hanya melakukan apa yang benar, ya, tetapi melakukan yang disertai dengan pertimbangan yang benar. Nah, kata murni di Alkitab, ya, itu mengandung arti pertama itu bersih. Kedua, tidak ada campuran. Ya, jadi dalam konteks ini berarti suatu kondisi hati yang tidak terkontaminasi tanpa korupsi, tanpa tipu daya, ya, jujur, tulus, ya, tidak ada niatan yang jahat, ya. Hati yang murni juga adalah hati yang tidak mendua. Jadi pada hakikatnya juga termasuk itu tentang integritas. Nah, apa sih makna daripada suci hati atau hati yang murni? Yang pertama, bicara tentang integritas. Ya. Nah, apa sih integritas? Kita coba lihat di dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, ada yang bisa bantu saya untuk bacakan? Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Silakan adik-adik.
Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai yang ke-72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Kalau kita pernah baca kisah Daud ya, waktu Allah memilih Daud, Samuel sendiri sempat terkecoh gitu ya kan. Artinya ketika anak-anak Isai tampil gagah perkasa, tidak ada satupun gitu, kakak-kakak Daud yang mungkin kelihatan secara mata, kasat mata, wah ini cocok banget nih, tinggi, besar, ganteng gitu ya kan. Tapi justru yang dipilih oleh Allah adalah yang paling kecil, ya, yang bernama Daud, yang kemerah-merahan, hanya menggembalakan kambing domba gitu, ya kan? Kenapa? Karena Allah melihat isi hati, ketulusan hati Daud. Nah, bagaimana kita bisa tahu ketulusan isi hati Daud? Kalau kita baca di dalam konteks Alkitab, dijelaskan bahwa Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bukan ratusan domba, hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi perhatikan, dengan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, Daud bertanggung jawab penuh. Singa, beruang, dia lawan ketika singa dan beruang ingin ya kan memangsa 2-3 ekor kambing domba. Tanggung jawab, integritas dari seorang Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia bisa mempertahankan kalau saya sih kalau suruh menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ya, kalau ada singa ya kita lebih baik berlindung ya, lari. Ah udahlah, bapak saya punya banyak kambing domba, ini cuma 2-3 ekor mati mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi tidak, Daud tidak seperti itu. Itu sebabnya dalam integritasnya mempertahankan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan mempercayakan untuk dia mengembalakan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Itulah kunci daripada keberhasilan kepemimpinan Daud. Satu hati yang memiliki integritas, keterampilan hati yang murni, tangan yang terampil. Nah, integritas itu adalah kerinduan utama dalam kehidupan ya, dalam kehidupan Daud. Nah, saya berharap untuk setiap kita ya di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, biarlah kita memiliki integritas. Integritas kalau bahasa sederhananya adalah apa yang kita katakan itu dengan apa yang kita perbuat itu sama. Kita ngomong A ya, apa yang kita lakukan juga A. Nah, orang yang tidak berintegritas seringkali bisa berkata A, tetapi dalam prakteknya dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini penting untuk kita sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang murni, ya, yang maknanya yang pertama itu adalah integritas hidup kita di dalam Kristus. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita pelayan Tuhan, maka apa yang ada di dalam hati kita dengan apa yang ada di luar itu harus sama, ya. Nah, yang kedua yang bicara tentang makna daripada hati yang murni adalah kekudusan. Apa sih itu kekudusan? Ya, fokus kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita melalui karya salib yang luar biasa, Ia tidak hanya membersihkan kita, tetapi Ia juga menaruh sesuatu hati yang fokus kepada Dia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan yang baru. Apa sih yang baru? Yang baru adalah hati kita. Ya, yang baru adalah roh kita. Roh kita diubahkan menjadi roh yang baru. Dan Allah memberikan ya Roh Kudus untuk bertahta di dalam hati kita. Artinya gini, waktu kita lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari hukuman dosa.
maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sebagai orang yang sudah menerima pengampunan, ya, bukan hanya pengampunan, ya, tetapi kita dibebaskan dari hukuman dosa, maka kita harus meresponinya dengan apa? Dengan hidup untuk mematikan kedagingan atau hidup kudus. Bisa nggak kita hidup kudus? Nggak bisa tanpa Kristus. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita yang terus akan menuntun, yang terus akan membimbing, yang terus akan menegur kita untuk kita tetap kudus. Artinya untuk kita hatinya tetap murni. Nah, Yesus mengajarkan kalau hati kita murni, maka fokus utama kita dalam hidup itu hanya Tuhan. Kita nggak akan mungkin menduakan, sehingga tidak ada tempat untuk perzinahan rohani dalam hati kita. Artinya begini, teman-teman. Waktu kita izinkan Roh Kudus bertahta di dalam hati kita, iya, kita masih menggunakan tubuh, darah, dan daging. Kecenderungan untuk jatuh dalam dosa memang tetap ada. Tetapi yang luar biasanya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu bertata di dalam hati kita, ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita ingin jatuh atau tergoda oleh godaan daripada setan atau iblis untuk jatuh dalam dosa, perhatikan, seringkali hati kita berontak. Seringkali kita menyadari, saya udah nggak bisa loh hidup seperti itu. Contoh nih ya, saya. Ini umum lah, ini pria gitu ya. Seringkali jatuh dalam dosa dulu pornografi, ya kan, kemudian onani. Gitu ya. Nah, waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dorongan untuk seperti itu masih tetap ada. Iblis akan terus goda kita, goda saya. Tapi satu hal saya belajar gini, kok di hati berontak ya? Di dalam hati ada satu kesadaran, saya ini kan udah dikuduskan Tuhan. Saya nggak mau dicemarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi fokus saya bukan lagi kepada dosanya, tapi fokus saya itu beralih kepada kasih karunia Tuhan. Sampai buat saya, itu bukan habit saya, itu bukan dunia saya gitu loh, untuk melakukan dosa. Jadi orang yang menyadari bahwa Roh Kudus bertahta di dalam hatinya, itu pasti fokus kita tuh hanya Tuhan. Nah, kalau ada yang masih bisa, Pak, tapi ada Pak yang masih jatuh dalam dosa, berarti dia belum mengizinkan Roh Kudus bertahta di dalam hati dia, memimpin hidup. Jadi hati yang murni atau suci hati, yuk tempatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, sehingga fokus kita itu hanya kepada Kristus saja. Nah, fokus kepada Tuhan, ya, kalau yang tadi kekudusan yaitu fokus kepada Tuhan, maka yang berikutnya fokus kepada Tuhan adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Ya, perasaan setengah hati kepada Tuhan adalah kehidupan yang berbahaya. Ya, kalau kita mendua hati ini bahaya banget. Sebab kita berbicara tentang pentingnya perkara-perkara rohani, tetapi kenyataannya hidup kita bergerak ke arah pemuasan keinginan daging kita. Nah, banyak orang Kristen yang hidupnya setengah hati, menerima sesuatu yang normal. Jadi buat mereka, ya yang penting kan Tuhan tahu isi hatiku gitu. Walaupun perbuatannya itu melanggar firman Tuhan. Jadi perhatikan, dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh daging hidup dan pelayanan kita. Mari kita buka coba Mazmur 57 ayat 7. Mazmur 57 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Pertanyaan yang mendasar di dalam kehidupan dan pelayanan kita mau totalitas apa enggak sih? Hati kita mau totalitas apa enggak? Atau kita masih mau setengah-setengah?
di hati mau gitu ya, tapi di hati sebagian hati kecil kita bilang, aduh jangan deh, aduh nggak bisa. Hai teman-teman, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Kalau mau total, total. Kalau mau basah, basah sekalian gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Berbahaya sekali kalau kita sampai mendua hati. Itu akan mempengaruhi pelayanan teman-teman. Itu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman. Itu sebabnya ya kita benar-benar harus total mematikan keinginan daging kita. Menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan kedagingan, mematikan kedagingan. Itu bukan dengan berusaha dengan kekuatan kita. Ya, kalau poin A tadi fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, saya belajar ketika kita hanya fokus kepada Tuhan, ya, keinginan daging itu akan akan pelan-pelan itu akan sirna. Ya, kalau fokus kita sama Tuhan, itu nggak ada tempat buat daging kita. Itu sebabnya di dalam pengudusan setelah kita menerima pembenaran, ya, pengudusan itu bukan hasil karya kekuatan kita. Pengudusan itu hasil karya daripada Roh Kudus yang kita izinkan untuk memimpin hidup kita. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Saya percaya dosa tidak lagi bisa berkuasa, ya, tidak memiliki kuasa di dalam kehidupan orang percaya ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Ya, itu sebabnya jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ya, nah yang berikutnya itu adalah ketulusan. Ya, dalam setiap keadaan kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita sedang menghendaki kebaikan sepenuhnya bagi orang lain. Ya, di dalamnya tidak boleh ada unsur penipuan. Jadi kalau teman-teman ya pastikan ketika melihat jiwa-jiwa, ketika melihat orang lain, ketika melihat ladang pelayanan kita, ya perhatikan, ya hendaknya kebaikan kita itu sepenuhnya benar-benar total untuk itu semua. Dan jangan ada unsur penipuan, jangan ada unsur manipulasi, jangan ada unsur pemanfaatan atau keuntungan pribadi. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, pelari ini yang wanita Afrika ini ya, dia memberikan tulus itu air minum, botol air minum yang sudah dibuka lagi, ya kan, tutup botolnya gitu ya kan. Kalau dia nggak tulus, coba tutup botolnya nggak dibuka loh sama dia, itu sama aja ngejek ya. Oh udah tahu gitu ya, yang dikasih itu nggak punya jari-jari tangan gitu ya kan. Tapi itulah ya kita bisa memaknai gitu dari gambar ini. Nah, teman-teman, kadang-kadang ya di dalam pelayanan ada orang-orang yang dalam tanda petik ya pelayanan ya, tetapi ada maunya, ada tujuan ada tujuan yang negatif, yaitu untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi baiklah kita mengasihi itu apa adanya. Baiklah kita mengasihi itu dengan mendayakan ya. Segala apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita dayakan. Kita berikan dengan tulus. Bukan untuk memperdaya orang. Bukan untuk memperdaya dan memperkaya pribadi kita. Jangan cari nama, jangan cari keuntungan. Ya, biarlah motivasi kita tulus ketika kita melayani atau melihat jiwa-jiwa. Ya, nah, bagaimana kita memiliki kesucian hati? Yang pertama kuncinya adalah keterbukaan. Terbuka di hadapan Allah. Ya. Kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Mungkin ada yang bisa bacakan? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa sih yang bisa tahu isi hati kita? Selain Tuhan dan kita sendiri. Orang lain nggak bisa lihat isi hati kita. Betul ya?
Itu sebabnya ya kita benar-benar harus terbuka. Bukan hanya terbuka di hadapan Tuhan saja, tapi terbuka terhadap diri kita. Jangan langsung berasumsi, ya, berpendapat bahwa motif kita dalam melakukan sesuatu itu pasti murni. Jadi waktu kita mau melakukan sesuatu, yuk coba buka hati kita. Benar nggak sih ini buat Tuhan? Benar nggak sih motifnya ini semuanya untuk Tuhan? Atau buat aku? Kita jujur, waktu dalam melayani, ayo jujur. Benar nggak sih? Tujuannya buat siapa? Apakah memang fokusnya buat Tuhan? Apakah Tuhan yang ditinggikan? Atau aku yang populer? Apakah Tuhan yang dimuliakan? Atau aku yang harus terkenal? Apakah motif kita benar-benar tulus? Itu pentingnya keterbukaan. Karena kita nggak tahu isi hati kita. Hanya Tuhan dan diri kita yang tahu. Itu sebabnya dalam pelayanan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar-benar motifnya itu hanya itu, bukan untuk kita. Ya, yang kedua adalah keintiman. Yaitu mengkhususkan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita banyak berada di kakinya, berdoa, ya, memuji, menyembah intim dengan Tuhan, itu akan mengikis pengaruh-pengaruh keinginan daging, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena dalam keintiman hati kita selalu terus diperbaharui. Ya, tanpa keintiman dengan Tuhan, ya, maka motivasi kita, ya, di dalam pelayanan, di dalam hidup, itu akan cenderung dagingnya lebih banyak berbicara. Itu sebabnya bagaimana kita bisa memiliki kesucian hati. Yang kedua adalah intim dengan Tuhan. Coba kita buka Mazmur 17 ayat yang ke-15. Kalau tadi Yeremia, sekarang Mazmur. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, ini bicara keintiman. Tapi ada orang bilang gini, Pak, saya ini kok tiap hari saat teduh gitu ya. Tiap hari doa, pujian, penyembahan gitu ya. Tapi pertanyaannya, Anda saat teduh, doa pagi, pujian, penyembahan, motifnya apa? Apakah itu sebagai program, kewajiban, atau memang kerinduan Anda? Jadi keintiman itu dibangun oleh kerinduan hati kita. Bukan oleh karena itu program sekolah. Bukan karena itu kewajiban harus. Anda nggak bisa intim kalau itu sebuah program. Keintiman itu dibangun oleh kesadaran diri bahwa kita perlu Tuhan. Ya, jadi bedakan. Bedakan yang apa ini program, ini kewajiban. Jadi dibangunnya bukan karena program atau kewajiban atau keharusan, paksaan gitu. Tapi harus dibangun oleh sebuah kesadaran, sebuah kerinduan bahwa kita perlu Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga yang tadi yang dikatakan di dalam Mazmur, ya. Dalam kebenaran kupandang wajah. Seperti seorang kekasih memandang wajah kekasihnya, itu kan atas dasar kerinduan, kangen gitu ya, kan cinta. Nah, itu yang Tuhan mau, bukan karena terpaksa. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban. Sehingga apa? Sehingga kita bisa puas. Kita bisa nikmatin Tuhan. Ya. Jadi perhatikan bahwa bagaimana kita bisa memilih kesucian hati, yuk jujur di hadapan Tuhan.
jujur pada diri sendiri, keterbukaan. Yang kedua, intim. Intim dengan Tuhan. Amin. Nah, next berikutnya adalah dampak kesucian hati. Ketika hati kita murni, tulus, ya kan? Perhatikan dampaknya. Di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada pengurapan dalam pelayanan. Saya percaya setiap kita rindu ketika kita melayani, ada sebuah pengurapan dari Tuhan turun atas pelayanan kita. Pengurapan di dalam pelayanan itu tidak bisa kita usahakan. Artinya dengan kekuatan sendiri. Kita sudah merancangkan gitu ya kan, sebelum kita mau masuk ke dalam pelayanan gitu, kita sudah merancangkan, oh saya nanti akan begini, oh nanti saya akan tumpang tangannya. Enggak seperti itu. Ya. Jadi ketika kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Waktu kita pelayanan, saya percaya Tuhan tuh menyertai pelayanan kita. Orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang suci hati. Maka pengurapan Tuhan itu akan turun. Tuhan akan melawat di dalam pelayanan kita. Nah, itu sebabnya ya di dalam pelayanan, yuk perhatikan baik-baik. Fokusnya itu adalah Kristus. Fokusnya itu adalah Injil. Jangan di dalam pelayan. Fokusnya adalah aku, saya. Itu nggak ada pengurapan. Fokusnya harus selalu beritanya cuma satu, Kristus. Beritanya cuma satu, kebenaran Injil. Beritanya cuma satu, kabar baik Injil. Maka saya percaya pengurapan itu pasti turun. Yang sedang kita beritakan itu adalah Injil. Yang sedang kita beritakan itu adalah Kristus. Bukan motivasi. Bukan diri kita. Bukan motivasi pribadi. Amin. Yang kedua, dampak daripada kesucian hati. Itu pengenalan akan Tuhan. Campur tangan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Coba kita baca Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kata marilah itu sebuah ajakan. Yuk, mari. Marilah kita mengenal dan berusaha. Bukan hanya mengajak marilah, tapi langsung didorong dengan sebuah yuk usaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai detik ini saya masih terus belajar. Sampai detik ini saya terus mau mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan. Semakin banyak kita belajar tentang Tuhan, semakin banyak kita mau mengenal Tuhan. Waduh, itu banyak hal-hal yang dibukakan dalam kehidupan saya dan pelayanan saya. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu kan kita bicara tentang haus dan lapar. Jangan pernah merasa kenyang jadi orang Kristen. Jangan pernah berhenti pelayanan kita udah cukup puas dengan pelayanan kita seperti ini. No. Semakin saya berusaha untuk mengenal Tuhan, saya semakin, ternyata saya masih banyak belum tahu ya tentang Tuhan.
Itu sebab teman-teman, yuk dunia teknologi yang ada sekarang ini sebenarnya kita bisa banyak cari gitu ya, cari sesuatu yang apa untuk kita. Jadi gini loh, kalau dulu ya zaman dulu belum ada internet, itu kesulitan kita untuk bisa belajar tentang Tuhan itu untuk nyari referensi, untuk nyari buku itu susah sekali, apalagi kalau di daerah gitu ya, nggak ada toko buku rohani, itu kesulitan banget. Tapi sekarang dengan zaman internet yang ada, kita bisa baca buku, kita bisa baca tulisan gitu ya, itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa memperkaya diri kita, yang kita bisa banyak belajar. Nah, saya sering kali memanfaatkan internet yang ada itu untuk terus banyak belajar. Makanya saya beberapa waktu ini saya ambil kelas, saya ambil kursus, saya ambil seminar gitu ya. Tentu saja tentang kekristenan, tentang Yesus gitu. Untuk apa? Untuk saya mau belajar, pengen lebih banyak tahu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya yang ada ya untuk kita bisa mengenal Tuhan. Jadi jangan kita puas, saya tahu kok Yesus. Saudara, orang yang di luar sana juga tahu kok Yesus siapa. Tetapi masalahnya dia kenal Yesus enggak secara pribadi. Nah, itu yang penting di dalam kehidupan pelayanan kita. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal Tuhan, saya percaya kok hati kita itu akan banyak diubahkan. Ya, semakin kita rendah hati, semakin kita tahu. Amin. Nah, yang terakhir, kontras antara citra dan integritas. Ya. Jadi, apa sih citra itu? Citra itu adalah apa kata orang tentang diri kita. Bicara tentang karisma, tampilan fisik. Nah, kalau integritas itu adalah apa kata hati tentang diri kita. Itu sebabnya Yesus mengecam orang Farisi. Karena tampak luarnya itu rohani banget. Dengan pakaian mereka, dengan sikap mereka. Gitu ya. Tetapi dalam hatinya itu miskin banget. Mereka lebih memperhatikan penerimaan orang daripada kesenangan Tuhan. Mereka lebih mengedepankan hukum, tapi pribadi mereka melanggar hukum Allah. Nah, roh-roh yang sama juga sering kali menyusup dalam gereja Tuhan. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kita membangun pribadi atau membangun pelayanan kita itu adalah citra diri yang salah, ya. Jadi kita mempersolek penampilan kita mempersolek, bukannya nggak boleh sih penampilan rapi gitu, itu sih wajib harus, tapi tujuannya motivasinya jangan sampai salah, itu untuk orang fokusnya ke kita bukan ke Tuhan. Ada beberapa gereja yang fokusnya pada panggung, pada lampu, pada teknologi, tapi nggak ada Kristus ketika diberitakan di gereja itu. Hati-hati banget. Jangan sampai penampilan yang menjadi fokus kita. Tetapi biarlah kita fokus pada kebenaran-kebenaran firman yang harus ditampilkan. Itu sebabnya di dalam gereja, perhatikan. Di dalam gereja, kebenaran firman harus nomor 1 dari segala-galanya. Jangan sampai di dalam gereja kita lebih berfokus pada yang sifatnya berbentuk fisik. Wah, ini ruangan ibadahnya harus seperti ini, warnanya harus seperti ini. Tapi kita sampai lupa mengabaikan kebenaran firman. Nah, marilah kita di dalam pelayanan sekali lagi, ya, di dalam gereja, yuk kita sebagai teman-teman, sebagai calon-calon pemimpin, ya, sebagai calon-calon gembala,
fokusnya adalah Kristus. Pengajaran yang saudara nanti harus sampaikan, bagikan kepada jemaat, biarlah itu semua kembali lagi, pusatnya adalah kebenaran Injil. Fokusnya adalah tentang Kristus. Fokusnya bukan tentang kita. Sehingga apa? Sehingga pelayanan kita ya itu benar-benar murni di hadapan Allah. Ya, nah, ada beberapa refleksi yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan. Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Kita bisa tanya sama diri kita sendiri. Apa sih yang selama ini yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mendua hati terhadap Tuhan? Yang kedua, kita mengusahakan yang terbaik nggak sih buat sesama kita? Yang ketiga, membuat kita tidak dapat memberikan yang terbaik dari diri kita untuk melayani Tuhan itu apa? Coba kita renungkan. Apakah ada di dalam hati kita mendua kepada Tuhan? Kita sudah kasih yang terbaik belum buat sesama kita? Apa sih yang menyebabkan atau yang menghalangi kita nggak bisa kasih yang terbaik dari diri kita untuk melayani Tuhan? Nah, ketika kita merenungkan hal-hal tersebut, saya percaya nanti Roh Kudus akan bagikan sesuatu di dalam diri kita, mengkoreksi hidup kita. Sehingga saya percaya semakin hari pelayanan teman-teman semuanya akan semakin luar biasa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dengan materi yang sudah dibagikan? Mungkin saya mau tanya, Pak. Boleh, Pak? Iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, ini bagaimana agar hamba-hamba Tuhan yang sedang dilatih ya bisa bertambah lama, bertambah dewasa begitu. Dan karena di dalam perjalanan hidup mereka di dalam pendidikan itu seringkali ada kendala-kendala itu. Dan bagaimana supaya tidak hanya karena hal-hal yang kecil itu terus akhirnya tidak bisa melanjutkan gitu. Jadi artinya gimana kita memperlengkapi adik-adik kita ini sehingga tangguh menjadi orang yang kuat, yang tahan, yang tangguh gitu. Apakah kira-kira ada kiatnya, ada petunjuk-petunjuk begitu? Ya, saya percaya itu sih nggak bisa instan juga ya, Pak ya. Tetapi di dalam, saya percaya materi pengajaran pasti sudah baik, sudah bagus. Nah, kalau ada yang tidak terseleksi, gugur di tengah jalan, saya merasa itu seleksinya Tuhan, Pak. Ya, jadi kita melihat memang Tuhan mencari orang yang berkualitas. Ya, nah itu sebabnya Tuhan nggak butuh banyak orang, tapi tidak berkualitas. Yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang yang berkualitas. Saya ingat kisah Gideon. Untuk mengalahkan itu, dia pilih ribuan, tetapi yang dipilih orang hanya 300 orang. Bayangkan seleksi itu luar biasa loh, gitu ya. Jadi saya melihat gini, memang kerinduan hati kita, mereka ini tidak ada yang gugur, gitu, tetap bertahan, gitu ya kan. Kita sudah memberikan pengajaran yang benar, ya, kita sudah mendidik dengan kasih, tapi kok ada yang gugur? Kalau saya sih melihatnya begini, dari kacamata Tuhan, ya saya bersyukur punya misalnya, kalau saya pribadi ya Pak ya,
Saya bersyukur punya 3 orang yang berkualitas daripada 30 orang yang sama sekali tidak punya kualitas. Karena untuk melayani di medan pelayanan seperti di Kalimantan, waduh, itu kalau nggak punya kualitas bahaya banget. Dan saya percaya semakin hari akan semakin disempurnakan kok pengajaran pelayanan kita di dalam pendidikan ini, sehingga saya percaya nanti makanya waktu kita mencari orang, biarlah bukan karena usaha kita, ayo cepat masuk, bukan seperti itu, tapi kita berdoa supaya memang Tuhan mengirimkan gitu ya, Tuhan yang memilih teman-teman untuk ada di tempat ini, untuk memang dipersiapkan Tuhan menjadi orang yang berkualitas di dalam pelayanan. Memang susah untuk mencari orang yang punya kualitas yang Tuhan inginkan gitu ya, tapi saya percaya ada kok. Jadi fokusnya tidak pada jumlah tapi pada kualitas. Seperti ya itu begitu. sih, Pak. Jadi ya saya sendiri juga berdoa dan mengharapkan adik-adik ini bisa tangguh, bisa tidak kendor dan melayani Tuhan dengan meskipun ada banyak rintangan, meskipun ada banyak kendala begitu dan hambatan-hambatan. Tetapi karena kita tahu panggilan kita adalah panggilan untuk melayani, jadi kita bersedia melewati akan segala hal-hal yang menghadang di depan kita itu. Ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain, adik-adik silakan. Oke, Pak Kris. Iya, Pak. Pak Kris, memang Daud tokoh panutan kita ya, tapi dosanya yang gede-gede, dua yang gede itu menyebabkan puluhan ribu orang mati itu. Dengan dosanya dengan Batseba dan Uria, dan dosanya bikin sensus itu. Iya. 70.000 orang langsung mati. Iya, Pak. Itu kenapa itu? Karena lengah, bodoh, iseng, atau apa ya? Lengah kali ya. Iya. Tapi sudah diperingatkan sama jenderalnya, jangan sensus, tapi dia nekat sampai 70.000 orang mati. Ya, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau kita bahas sih panjang kisah Daud gitu ya, Pak. Tapi gini loh, Pak. Saya melihat gini. Saya melihat dalam kisah Daud ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu membuktikan bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Itu yang pertama. Manusia selalu saja gagal. Membuktikan bahwa kita perlu juru selamat. Pesannya cuma itu yang saya dapat. Kita perlu Kristus. Mereka tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat luar biasa, tetapi tidak luput dari yang namanya dosa, tidak luput dari yang namanya kesalahan. Itu sebabnya, kalau saya sih berkesimpulan, itu sebabnya kita membutuhkan penyelamat, yaitu Kristus. Makanya saya selalu pesan kalau khotbah itu kadang-kadang saya suka ngomong gini, Pak. Manusia bisa gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal, tapi rencana Allah itu tidak pernah bisa gagal dalam kehidupan kita. Seperti itu, Pak. Jadi kalau mau didetailin sih, kisah Daud bisa kita bongkar sih, Pak. Ya, tetapi tetap dari garis keturunan Daud lah juru selamat itu lahir. Ya, jadi kita lihat ya, kalau garis keturunan daripada Yesus itu banyak orang-orang gagal. Bahkan ada penzinah di dalamnya dari garis keturunan Yesus. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulannya cuma satu. Manusia bisa gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Wow, itu dahsyat banget. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Pak Kristianto mengajari kita untuk kalau bahasa Inggrisnya disebut beatitude ya, tapi kita bahasa Indonesianya apa itu?
semua ucapan berbahagia Oh. begitu. Oh iya. Ya, memang di dalam mengikut Tuhan kita tuh diajar ya melayani dengan setia. Semua kita punya panggilan ya. Salah satu panggilan saya itu ya kalau saya boleh share itu saya tuh melayani. Saya senang kepada musik ya. Jadi saya melayani sebagai pemain keyboard atau piano di gereja itu mungkin sejak saya berumur sekitar berapa ya, antara 13 sampai 15 tahun begitu. Saya main di gereja di kebaktian umum ya. Dan itu sampai sekarang masih masih tetap dilayani dengan setia gitu. Nah, itu jadi saya merasa bahwa kayak seperti panggilan saya tuh ke situ gitu. Jadi marilah kita belajar untuk melayani dengan setia apa yang Tuhan kasihkan kepada kita, dan padahal di dalam perjalanan itu ya banyak halangan ya, tapi ya tetap aja kita berusaha untuk melayani dengan setia dan dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, itu aja. Nah, kita mau tutup dengan doa. Dan nanti jam 9 jadi kira-kira 16 menit lagi itu Pak Yusak Kang dari Purwokerto akan mengajar. Yuk silakan, dia mau berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa.